Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ade Nurrohim, SHI MEI CDIF selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah, UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya Sekar Sabira Purnomo dengan NIM 2110116045 akan mempresentasikan rancangan GUP saya yang berjudul Pengaruh Label Halal, Religiusitas, dan Konten Makanan Halal di Sosial Media TikTok terhadap keputusan pembelian konsumen Mujige Resto di Jabodetabek. Next, di sini ada latar belakang, di mana pangsa pasar terhadap makanan dalam lingkup global ini sudah mengalami perubahan yang signifikan, di mana permintaan akan makanan halal juga terus mengalami peningkatan, khususnya pada umat muslim di berbagai penjuru dunia. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak dan tertinggi, yaitu mencapai 86,7% dari total populasi. Berdasarkan pada laporan The Royal Islamic Strategic Study Center, atau biasa disebut dengan RISSC, di dalam edisi 2023 yang berjudul The Muslim 500, populasi muslim di Indonesia ini mengalami 237,55 juta jiwa berdasarkan data box.katadata.co.id pada tahun 2023. Nah, jumlah ini tuh bukan hanya mendominasi pada negara ASEAN aja, tapi juga memiliki dampak global dengan memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di Indonesia ini juga memiliki potensi besar menjadi pasar halal bagi pelaku industri halal global. Oke. Di sini ada Mujige Resto, merupakan restoran Korea pertama di Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikasi halal pada tahun 2017. Dan ini merupakan langkah strategis yang cukup signifikan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia itu kan merupakan Muslim. Dengan demikian, mungkin aspek kehalalan makanan ini juga menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian konsumen di Indonesia. Pada produk makanan, label halal telah dianggap sebagai penanda kualitas dan keamanan bagi seluruh konsumen yang beragama Muslim. Nah, keberadaan label halal ini nggak hanya memberikan jaminan bahwa makanan tersebut tuh bebas dari bahan-bahan yang udah diharamkan, tetapi juga mencerminkan komitmen produsen terhadap standar kehalalan yang ketat. Selain itu, religiusitas atau tingkat kesolehan individu ini juga menjadi faktor juga yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku konsumsi. Dengan konsumen dengan tingkat religiusitas yang tinggi biasanya cenderung lebih selektif dalam memilih produk makanan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Nah, sering perkembangan teknologi dan sosial media, TikTok ini juga menjadi salah satu platform nih yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk preferensi keputusan pembelian konsumen, terutama di kalangan generasi muda. Terus konten makanan halal ini juga dipromosikan di TikTok untuk menarik perhatian konsumen muslim dan menjadi referensi utama dalam memilih makanan halal gitu. Terus dengan adanya Mujige Resto ini sebagai salah satu restoran yang cukup populer di Jabodetabek, dapat memahami gimana sih label halal, tingkat religiusitas, terus konten makanan halal di TikTok ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Nah, dengan memahami faktor-faktor ini, Mujige Resto ini dapat merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menarik dan mempertahankan konsumen muslim di kawasan Jabodetabek. Next, di sini ada urgensi penelitian, di mana industri makanan halal di Indonesia ini terus berkembang pesat seiring dengan peningkatan kesadaran konsumen muslim terhadap pentingnya konsumsi produk halal. Nah, mengetahui pengaruh label halal pada keputusan pembelian konsumen, Mujige Resto ini dapat memberikan wawasan tentang seberapa pentingnya sih sertifikasi halal dalam menarik konsumen muslim. Nomor dua, di sini ada TikTok. TikTok ini menjadi salah satu platform media sosial juga yang cukup populer di Indonesia saat ini, khususnya untuk konten makanan. Biasanya konten makanan halalnya itu yang viral di TikTok itu bisa nih mempengaruhi secara signifikan persepsi sama dari keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini juga akan mengevaluasi dampak dari konten makanan halal di TikTok terhadap keputusan pembelian yang bisa menjadi panduan bagi restoran Mojigae dalam mengembangkan strategi pemasaran digital mereka. Dengan semakin banyaknya restoran yang udah mendapatkan sertifikasi halal, persaingan industri ini tuh semakin ketat. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dapat
memberikan Mujigaresto ini keunggulan yang kompetitif dengan mengidentifikasi dan menonjolkan aspek yang paling berpengaruh bagi konsumen Muslim. Di sini ada metode penelitian. Metode dan pendekatannya ini yang digunakan adalah metode kuantitatif, di mana teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik survei melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis dan koefisien determinasi. Di sini ada objek penelitian. Jadi objek penelitian ini menggunakan konsumen Mujigaresto di wilayah Jabodetabek yang aktif di dalam media sosial khususnya TikTok dan memiliki preferensi terhadap makanan yang memiliki label halal. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.